Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19103018, Prodi Sosiologi. Saya mahasiswa Sosiologi di kampus Sisipur Raja Haji Tanjung Pinang, semester 5. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu materi di dalam buku dari Muhsin Al-Bintani yang berjudul Berburu Rente di Perbatasan dengan menolak pembangunan di Riau Kepulauan. Bagian pertama, dinamika ekopol Riau Kepulauan. Di dalamnya terdapat bagaimana cara kita memilih pemimpin politik. Indonesia diketahui kita bersama-sama bahwasanya menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Demokrasi sendiri itu memiliki arti, yakni di mana setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum, dan kemudian dalam pengambilan keputusan itu bebas dan memiliki hak untuk mengubah ataupun menentukan hidupnya. Kemudian kita sepakat bahwasanya pemilu atau pemilu kada, pemilihan presiden atau legislatif itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan tujuan mendapatkan atau harapan mendapatkan pemimpin penguasa yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Kemudian azas dalam pemilu ataupun kada ini berjuldir, yang berarti langsung, ya secara langsung dipilih, kemudian umum, bebas, kemudian rahasia, kemudian jujur dan adil. Dan tujuan azas tersebut ya ini untuk Indonesia baru, dengan tatanan baru, dengan untuk perkembangan Indonesia sendiri, dan juga kemajuan Indonesia sendiri yang terbebas dari dekadensi moral, kemudian jeleknya politik, kemudian yang dalamnya terdapat KKN, yang berarti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, yaitu tercapainya arti demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Kemudian bagian kedua, yaitu di dalam buku tersebut membahas tentang teori ledakan balon. Pertama kali gagasan ini atau teori ini itu dibawa oleh Menteri Ristek ataupun Riset dan Teknologi pada zamannya atau pada masanya Pak Soeharto menjabat sebagai presiden. Yang pertama itu ada sisi gelapnya dalam teori balon ini, yakni menjadikan Batam ataupun salah satu pulau di Kepulauan Riau yang diamnya ataupun letaknya itu sangat berbatasan sekali dengan negara tetangga ini Singapura, sebagai balon untuk diperlukan menampung semua keperluan daripada Singapura itu sendiri, dengan tujuan agar Singapura lebih berkembang lagi. Sebenarnya itu daripada efek teori ledakan balon ketika Bapak B.J. Habibie sebagai mantan ketua otorita Batam. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan bahwa aktualnya dari teori balon ini telah berubah menjadi teori ledakan balon. Kemudian ledakan balon itu berubah menjadi serpihan-serpihan, dan tidak hanya Batam saja yang menjadi serpihan-serpihan tersebut. Ada pulau-pulau lain yang juga bisa dikatakan sebagai diperalat untuk secara tidak langsung menjadikan Singapura lebih maju daripada Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga, ledakan balon ini menjadi banyak balon yang dikumpulkan untuk menampung keperluan dari Singapura ataupun negeri Asia tersebut. Kemudian bagian ke selanjutnya yaitu sentrifugal dan juga sentripetal. Nah, ini merupakan salah satu akibat ataupun efek daripada teori balon tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu sentrifugal.
Sentrifugal ini adalah bentuk gaya ataupun pola hidup yang di dalamnya terdapat suatu bentuk kekuatan yang menarik dari luar, kemudian diimplementasikan dengan hidup ekonomi daripada Singapura yang sangat kuat sehingga menyebabkan ketergantungan masyarakat di perbatasan. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang berdiam di perbatasan di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, ya di Pulau Batam, itu sangat berada di dalam batas daripada sebuah negara. Jadi dia sangat berbatasan langsung dengan negara lain, negara di sebelahnya. Oleh karena itu, Batam ini menjadi sebuah alat untuk memajukan negara tersebut. Karena di negara Singapura ini telah maju sedikit satu langkah daripada Indonesia, khususnya Batam, sehingga kebutuhan-kebutuhan di sana itu terpenuhi dengan cukup. Bisa dikatakan lebih maju, karena faktanya memang juga lebih maju daripada Indonesia. Jadi warga masyarakat perbatasan ini eh, bergantunglah hidupnya begitu. Kemana-mana, kalau ingin membeli kebutuhan, karena tidak tersedianya di negara sendiri, mereka keluar negara, ke negara Singapura atau negara lainnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua itu sentripetal, ialah semua gaya hidup keras dan liar, setiap harus dengan dolar sehingga gaya hidup itu tinggi. Jadi bisa dikatakan dengan istilah uh, saya cinta Indonesia karena saya orang Indonesia, tapi saya lebih membutuhkan dolar daripada rupiah karena nilai dolar tinggi daripada rupiah dan semuanya bisa dibeli dengan dolar. Nah, itulah secara sederhana kita mengilustrasikan ketergantungan kita terhadap dolar pada masa itu. Kemudian pembahasan selanjutnya itu yakni tentang FTZ dan kejahatan pusat. FTZ atau Free Trade Zone adalah zona perdagangan bebas yang dipakai oleh beberapa negara atau regional tertentu, di mana bea dan kuota dihapuskan dan kebutuhan akan birokrasi direndahkan dengan tujuan menarik perusahaan-perusahaan yang menambah insentif untuk melakukan usaha di sana. Kemudian yang kedua, ODA atau Dirjen Otonomi Daerah mengusulkan FTZ untuk Batam guna untuk mempermudah pengawasan lalu lintas barang yang masuk ke Batam ataupun memperkuat posisi Batam. Jadi dikatakan penulis di sini mengenai dua hal tersebut. FTZ tersebut merupakan proyek lokal, bukan merupakan proyek lokal, melainkan nasional yang menyangkut kepentingan regional. Ini di Batam Post, di redaksi Batam Post, di upload Jumat 16 Juli 2004. Kemudian ada dua kepentingan di sini, ada permainan di sini. Ketika FTZ di Pulau Batam itu diputuskan ataupun ditetapkan. Yang pertama itu kekuatan dari pengusaha yang mewakili aspirasi masyarakat pengusaha di Pulau Batam. Kemudian yang kedua itu adalah pemerintah yang memainkan perannya yang selalu mengatasnamakan rakyat. Kemudian di Pulau Batam sendiri ekonomi politiknya yang pertama itu dikeluh kesahkan dengan masyarakat di sana yang mengatakan bahwa tidak jelasnya ataupun tidak transparannya sebuah pemerintah pusat yang harusnya eh, mengatur segala hal terkait dengan kepastian bahwasanya Pulau Batam ini sejak kapan dia diterapkan sebagai wilayah perdagangan bebas ataupun FTZ dalam bahasa asingnya. Kemudian yang kedua itu dalam perspektif ekonomi politik, ketidakjelasan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan-keuntungan
besar dalam kondisi ketidakpastian hukum tersebut. Jadi ada sebuah permainan di dalamnya pada masa itu. Kemudian ketidakjelasan tersebut timbullah beberapa akibat yang menyebabkan sehingga warga Batam ataupun warga Indonesia pada wilayah perbatasan ini bertanya-tanya dan mengeluh terkait kejelasan dari kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan. Kemudian yang pertama itu akibat kesalahan pemerintah masa lalu yang tidak pernah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ataupun dikeluarkan. Yang kedua itu akibat kebijakan yang tanpa kendali disebabkan begitu kuatnya dominasi kekuasaan eksekutif. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa juga. Kekuasaan pemerintah itu lebih besar yang paling utama. Jadi karena dia tanpa kendali dan juga mendominasi, kita sebagai apa? Dan akibat kesalahan tersebut pada masa lalu, yang cuci tangan mengembangkan status Pulau Batam. Cuci tangannya. Dan di dalam tersebut terdapat kepentingan elit di dalam Provinsi Kepulauan Riau pada masa itu. Yang pertama itu menyangkut penolakan Kabupaten Natuna yang dijadikan justifikasi oleh pemerintah pusat terkait perwujudan Provinsi Kepri. Persoalan keabsahan kepala negara, kepala daerah dalam suksesi yang melibatkan elit dan tokoh perjuangan Provinsi Kepri. Yang ketiga itu persoalan status Pulau Batam yang akan dijadikan sebagai ibu kota, dijadikan sebagai ibu kota Kepri sementara saat ini masih mengalami kendala terhadap persoalan status maupun pembagian kewenangan. Jadi terlalu banyak drama pada masa itu di wilayah perbatasan khususnya Pulau Batam. Ada yang dikatakan sebagai Batam ini akan dijadikan sebuah ibu kota sementara. Tapi belum jelas statusnya, masih digantung-gantung. Persoalan status pembagian kewenangan. Provinsi Kepulauan Riau versus UUD Free Trade Zone. Perlu dikatakan juga bahwasanya Undang-Undang Free Trade Zone atau FTZ pada masa itu draft aslinya itu masih belum ada. Jadi hanya disahkan secara sepihak oleh DPR RI pada masa itu. Ini dikatakan dalam buku tersebut. Dalam sudut pandang kajian ekonomi politik di Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan yang memiliki konsekuensi negatif yang tak kunjung usai. Penulis juga mengatakan bahwa desain dan bentuk pembangunan selalu dijalankan sesuai dengan kepentingan siapa yang berkuasa atau yang memegang kendali pemerintahan. Jadi hal tersebut nampak memang penguasa ataupun pemerintahan yang memegang ataupun yang mendominasi dalam hal sebuah kebijakan. Nah, betul, tapi tidak sewenang-wenang seperti itu. Kemudian yang kedua itu Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan yang diistilahkan dengan strategis, yang mudah diucapkan yang tak pernah diimplementasikan, karena sampai sekarang belum ada gagasan besar yang secara khusus mendesain membangun Pulau Batam secara format letaknya sangat di perbatasan. Jadi bisa dikatakan digantunglah status Pulau Batam pada masa itu, karena tidak jelasnya sebuah status yang dikatakan bahwa ada nanti masanya untuk mendesain sebuah pembangunan di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Batam. Tapi sampai saat itu juga beberapa waktu setelahnya itu tidak ada berita. Memang perlu diperhatikan juga karena wilayah Batam ini sangat strategis. Jadi dia sebagai lalu lalang ataupun tempat transit daripada sebuah arus lalu lintas internasional yang melewati Pulau Batam. Jadi memang betul-betul harus didesain sedemikian rupa sebagai wilayah ataupun kawasan perbatasan yang apabila kita pandang secara sedikit dari segi kualitas itu akan menjadi sebuah masalah nantinya. Karena kawasan perbatasan ini sangat sensitif apabila sudah berurusan dengan negara-negara lain,
kawasan perbatasan, maka akan terjadi sebuah konflik yang mungkin tidak kita inginkan. Kemudian rivalitas ekonomi dikatakan di sini bahwasanya yang pertama itu Provinsi Kepulauan Riau runyam saat dihadapkan dengan persoalan perjuangan pembentukan secara hukum provinsi dan UU FTZ. Rivalitas tersebut terjadi di antara Kepri, Pekanbaru, dan Jakarta yang menghasilkan koruptor-koruptor baru yang mengatasnamakan perjuangan provinsi untuk memanipulasi uang rakyat melalui APBD. Rusaknya pemerintahan kita pada saat itu. Ketiga itu Undang-Undang FTZ yang semula sudah menjadi draft melalui usulan pemerintah yang diadopsi dari berbagai aspirasi mulai dari pusat, provinsi, kota, dan daerah justru dimentahkan oleh DPR RI. Berarti memutuskan secara sepihak. Jadi aspirasi undang-undang tersebut sudah dibuat draftnya, kemudian direvisi oleh DPR RI, kemudian diputuskan secara sepihak oleh DPR RI juga. Nah, di keempat ini dikatakan bahwa munculnya draft undang-undang FTZ secara tak terduga versi menurut DPR RI, maka sudah dapat nilai siapa yang unggul di dalamnya. Pusat versus daerah. Kepulauan Riau adalah wilayah yang regionalnya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Singapura. Maka dari itu dengan adanya istilah dari pusat versus daerah itu dihilangkan. Dalam skala nasional, kondisi perjuangan Kepri besar undang-undang FTZ berbanding terbalik dengan kondisi nyata sistem politik kekuasaan Indonesia secara keseluruhan. Dengan akibat, selama 32 tahun lamanya, setting politik Indonesia memasuki kawasan perbatasan menjadi perburuan rente yang mengatasnamakan rakyat. Kemudian yang kedua, bakal terjadinya penjajahan asing Singapura. Kemungkinan apabila itu tidak diseriuskan, bisa jadi kita dijajah lagi. Kemudian yang ketiga itu Provinsi Kepri terkendala karena belum siapnya rekomendasi gubernur pada saat itu dan juga DPRD Riau. Sementara Undang-Undang FTZ masih menjadi tarik menarik dan tidak jelas karena hilangnya kewenangan daerah. Pemerintah versus DPR RI sama dengan FTZ. Sesuai dengan teori ledakan balon oleh Pak Menristek pada masa itu, B.J. Habibie, kini Pulau Batam sudah meledak berkeping-keping akibat ulah dari dua kepentingan yang berbeda yang selalu mengklaim untuk kepentingan rakyat. Atas nama rakyat merepresentasikan diri menjadi DPR RI atau legislatif. Selalu mengatasnamakan kepentingan pemerintah atas nama eksekutif presiden dan kabinetnya. Dari hal tersebut secara ekonomi dan politik, persoalannya itu tidak tuntas dan menjadi ambigu ataupun menjadi membuat kita bingung mengenai luas wilayah FTZ antara menyeluruh Pulau Batam atau secara enclave atau dipilih-pilih saja atau keseluruhan yang ada di Kepri. Berdasarkan konsep pemerintah pusat, kawasan Batam adalah daerah Batam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang pelaksanaannya adalah konsep bertahap. Ini menurut pemerintah pusat yang pertama. Kemudian yang kedua ini menurut DPR RI ada 3 ayat. Yang pertama itu kawasan Batam adalah daerah kota Batam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kemudian yang kedua, untuk tahap pertama Batam meliputi Batam, Rempang, Galang, dan Belakang Pandang. Kemudian yang ketiga, penentuan tahap berikutnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kenapa harus ada 2 undang-undang yang dengan jika dikatakan dengan tujuan yang sama? Nah, itu saja kesimpulannya. Jadi saya pun sejujurnya masih belum ataupun belum paham seutuhnya tentang buku ini karena di sini isinya rusaknya ataupun kesewenang-wenangnya pemerintah pada saat memutuskan ataupun menetapkan sebuah kebijakan FTZ pada masa itu. Jadi dikatakan ada beberapa pihak ataupun beberapa oknum yang bersaing pada saat itu, bersaing di dalamnya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, begitu saja. Sekian, terima kasih.
Saya Muhammad Hafiz. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.